Halo Tribuners, jumpa lagi di News of the Week Tribun Pekanbaru. Dan seperti biasa, ada dua informasi populer yang akan kita sampaikan di News of the Week ini. Namun sebelum mulai ke videonya, jangan lupa support terus YouTube channelnya Tribun Pekanbaru di Tribun Pekanbaru Official dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru. Baik Tribuners, kita ke informasi populer yang pertama. Video seorang wanita menghadang sebuah mobil viral di media sosial. Video seorang wanita nekat menghadang sebuah mobil hingga terseret viral di media sosial. Diduga mobil tersebut adalah milik Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian. Sementara perempuan yang menghadang mobil tersebut diduga bernama Mikaela Paruntu, istri dari James Arthur. Diduga peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh masalah keluarga. Setelah kasus tersebut viral di media sosial, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur dicopot dari jabatan sebagai Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara. Pemberhentian disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulut Bidang Organisasi, Periando Lamaluta, kepada wartawan pada Rabu 27 Januari 2021. Maka, dengan arif dan bijaksana kami mengambil sikap atau Partai Golkar Sulawesi Utara mengambil sikap menonaktifkan jabatan dari Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara periode 2020-2025. Demikian dikatakan oleh Lamaluta. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara. Keputusan tersebut harus dilakukan demi menjaga marwah Partai Golkar. Pihaknya juga akan meminta kajian dari bidang hukum untuk memutuskan langkah selanjutnya. Lebih lanjut, dikatakannya keputusan ini diambil supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa Partai Golkar dapat menyikapi dengan bijak dan arif tentang persoalan yang ada. Dikutip dari Kompas.com, James Arthur pun angkat suara terkait kasus yang ia hadapi. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Rabu 27 Januari 2021, James menyampaikan permintaan maaf pada istrinya Mikaela dan seluruh keluarga besarnya serta masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia. Menurutnya, kekhilafan dan tragedi tidak pernah ia inginkan. Saat ini, ia dan keluarga akan memperbaiki hal yang salah yang telah terjadi. Untuk itu, James Arthur meminta maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa sedih dan menjadi tragedi dalam bahtera rumah tangga dirinya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru. Baik Tribuners, kita ke informasi yang kedua. Warga Kota Pekanbaru dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki dalam keadaan gosong. Warga Parit Indah Kota Pekanbaru dihebohkan dengan penemuan mayat di sebuah rumah Kamis 28 Januari 2021. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena hangus terbakar. Diketahui korban bernama Ryoko Hendra yang merupakan pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jasad korban pun langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk dilakukan autopsi. Polisi saat ini belum mengambil kesimpulan atas kasus temuan mayat pria dengan kondisi hangus terbakar tersebut. Pasca mayatnya ditemukan, pihak kepolisian langsung mengambil langkah penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Teddy Ristiawan mengatakan pihaknya masih melakukan analisa apakah kematian korban tersebut karena dibunuh atau bunuh diri. Pihaknya masih melakukan kolaborasi dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau dan Laboratorium Forensik. Ia berharap dalam waktu dekat ini sudah bisa mendapatkan jawaban. Pihaknya juga sudah mencoba meminta keterangan dari pihak keluarga. Ini juga dapat dijadikan bahan pendalaman terkait penyelidikan yang sedang dilakukan jajarannya. Namun proses permintaan keterangan belum bisa dilakukan lebih jauh dan maksimal.
Pasalnya, keluarga korban kini masih dalam suasana berduka. Menurutnya, berdasarkan informasi dari keluarga, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kota Dumai. Disinggung soal adanya indikasi permasalahan keluarga yang dialami korban, Teddy tidak menampiknya. Namun ia tidak bisa menjelaskan tentang persoalan tersebut karena bersifat pribadi. Teddy menerangkan, berdasarkan hasil autopsi, jenazah korban tidak didapati adanya tanda-tanda kekerasan. Adapun penyebab kematian korban berdasarkan hasil pemeriksaan autopsi, yakni karena terbakar. Kemudian di dalam paru-paru korban terdapat banyak asap. Artinya korban masih dalam kondisi bernapas saat api membakar tubuh korban hingga akhirnya meninggal. Namun secara rinci, pihaknya masih menunggu hasil secara keseluruhan untuk menyimpulkan kasus tersebut. Ada tubuh manusia masih yang terbakar, masih ada apinya. Baik Tribuners, itu tadi News of the Week Tribun Pekanbaru kali ini. Untuk update informasi Anda lainnya, silakan kunjungi tribunpekanbaru.com. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.